Baik. Kemudian di bab yang ke-6, jihad ilmu dan amal. Di sini buku ini memang sekali lagi bukan daurah ilmiah, kita daurah apa istilahnya ya? Iya. Yang jelas bukan ilmiah, sehingga kalau ilmiah tentunya bukunya nggak akan segini kan. Kemudian referensinya juga akan banyak gitu. Tapi ini bukan hanyalah ya. Ini suatu penanaman manhaj dakwah kita atau ruh perjuangan dakwah kita, sehingga mudah-mudahan dengan materi-materi yang singkat bisa tetap menancap dalam hati kita untuk kemudian kita realisasikan dalam amal dakwah. Baik, jihad ilmu dan amal. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bermujahadah, berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan-jalan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di situ dikatakan, ada satu kutipan tafsir Ibnu Katsir ya. Beliau mengatakan, alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihimullah lima la ya'lamun. Jadi orang-orang yang jahadu fina, ya, dikatakan orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang dia ilmui, yang dia ketahui, kata Allah, yahdihimullah, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka lima la ya'lamun, apa-apa yang belum mereka ketahui. Nah, makanya antum, ketika antum sudah ini entah guru-guru yang ada di sana, termasuk antum tentunya juga mengajar ya. Selain mengajar juga antum juga mendidik SDM yang ada di bawah antum dengan ilmu-ilmu yang antum dapatkan. Nah, ketika antum amalkan ilmu itu, maka terus Allah akan berikan petunjuk kepada antum ilmu-ilmu yang belum didapat. Berapa banyak kemudian kita ternyata ya, selama perjalanan kita tugas, kita diberikan oleh Allah alhamdulillah tambahan wawasan, tambahan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu skill dalam antum menjalankan tugas-tugas antum, kan begitu ya? Betul nggak? Betul. Apalagi di sini ada Pak Dadi ya di belakang sana yang terus bisa kita gali ilmunya mengenai pendidikan, kan begitu. Nah, dalam hal ini tentunya lebih spesifik adalah masalah ilmu agama. Kalau kita terus amalkan, kita terus dakwakan, amalkan, maka Allah akan berikan tambahan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Dalam tafsir yang lain, kita lihat tentang surat Al-Ankabut ayat 69, Abu Hatim rahimahullah mengatakan dari Ar-Rabi rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa yang dikatakan kurang lebihnya, laisa 'alal ardi 'abdin ata'a rabbahu wa da'a ilaihi wa naha anhu illa wa annahu qad jahada fillah. Ini kita perhatikan ini ya. Tidak ada seorang hamba pun di muka bumi ini ya, atau rabbahu, yang dia mentaati Rabbnya. Ya, ini kita sambil melihat kepada kita masing-masing ya. Kemudian wada'a ilaihi, berdakwah menyeru manusia kepada Allah, mentaati Allah. Ya, kita masih insya Allah termasuk di dalamnya. Wa naha anhu, kemudian melarang dari keburukan, illa wa annahu qad jahada fillah. Ya, melainkan dia itu sungguh benar-benar berjihad fi sabilillah. Saya ulangi kalimatnya. Tidak ada seorang hamba pun di muka bumi ini, yang pertama yang mentaati Rabbnya, yang kedua berdakwah. Ya, kita semua pastinya termasuk ke dalam kategori. Kalau yang pertama insya Allah, yang kedua juga kita termasuk sedang ya berupaya untuk menjadi orang yang berdakwah atau menjadi dai ya, orang yang mendakwahkan Islam kepada orang lain, dalam hal ini di sekolah kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita ya, yang berdakwah untuk mentaati Allah, melarang keburukan, melainkan dia sungguh-sungguh berjihad fi sabilillah. Ini jihad ilmu dan amal, gitu kan? Nah, kemudian ada sebuah ayat yang ini menunjukkan, kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kita sih nggak kemudian bareng-bareng aja ke
ke Palestina gitu kan, atau kemana lagi, ke Rohingya, atau ke Suriah, atau ke Irak, atau ke Yaman gitu ya, untuk membantu kaum muslimin di sana untuk memerangi musuh-musuh Islam gitu ya. Harus ingat bahwa kalaupun di Indonesia terjadi perang gitu ya, tetap harus ada sebagian orang dari kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk tetap apa? Tafakuh fiddin, menuntut ilmu. Ya, kan begitu. Surat At-Taubah ayat yang ke-122. Nah, kita ingat kembali, kita coba buka. Wa makana lil mu'minun wa makana al mu'minun liyanfiru kafah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'anahum yahdarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Ya, ingat ini firman Allah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan jihad, ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, ingat kembali ayat ini bahwa jadi kalaupun jihad itu pecah gitu ya, maka tetap saja ya diharuskan ada orang-orang yang tetap memperdalam ilmu agama supaya bisa memberikan peringatan kepada mereka yang berjihad. Kenapa? Kalau orang yang berjihad itu mungkin bertahun-tahun, kalau jihadnya tahunan misalkan ya, mereka nggak sempat, ya mungkin nggak sempat thalabul ilmi, nggak sempat mendengarkan ilmu atau menggali ilmu dan sebagainya, sehingga mereka istilahnya ya terbatas ilmunya. Nah, orang-orang yang tadi memperdalam ilmu agama diharapkan bisa melengkapi orang-orang yang berjihad, memberikan peringatan kepada mereka ketika mereka kembali. Baik, masih dalam hal ini kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan menuntut ilmu agama adalah bagian dari jihad di jalan Allah karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu ilmu dan berperang atau berjihad dengan senjata. Ingat ya, kalau kita mungkin ya kita tetap saja sampai sekarang walaupun sudah disebut ustadz sama orang lain gitu ya, sebagian yang lain menyebut anak ustadz, antum ustadz, tapi tetap saja kita sebenarnya adalah thalabul ilmi. Betul tidak? Masih tetap terus menuntut ilmu ya. Sehingga jihad ilmu dan amal itu ya termasuk menuntut ilmunya gitu kan, termasuk menyampaikan ilmunya gitu, atau beramal menyampaikan ilmu. Nah, beliau mengatakan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Ini ya besar sekali, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu bahkan disebutkan lebih dulu ya, yaitu dengan ilmu dan dengan jihad menggunakan senjata. Bukan disebutkan dengan jihad dulu, bukan, dengan ilmu dan dengan jihad menggunakan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Karena menjaga syariat adalah dengan ilmu, ya. Jihad dengan senjata pun harus berbekal ilmu. Tidaklah bisa seseorang berjihad mengangkat senjata, mengatur strategi, membagi ghanimah, menahan tawanan, melainkan harus dengan ilmu, ya. Ilmu itulah dasar segalanya, kan begitu. Pun kepada anak-anak didik kita kan ya tentunya kita harus bekali ilmu kepada mereka, atau bekali mereka ilmu. Bukan tiba-tiba mereka begitu udah pada badannya udah kelihatan gede-gede langsung disuruh jihad. Ya, bukan begitu. Makanya alhamdulillah di Hasmi itu Masya Allah ya, strategi yang dipilih strategi yang paling tepat. Ya, sebagaimana strategi yang dipilih oleh Rasulullah SAW ya, sebelum atau di awal-awal beliau mengemban amanah dakwah. Nah, sehingga beliau pun sukses ya. Pun demikian di Hasmi, strategi yang dipilih adalah strategi dakwah. Baik.
Jadi setiap orang yang menjihadi dirinya sendiri untuk belajar, kemudian menjihadi dirinya untuk mengamalkan apa yang dipelajari, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu yang belum diketahuinya, yang jika diamalkan lagi tadi ya, ini tentunya akan terbukakan pintu-pintu ilmu yang lainnya. Menjihadi diri di sini bukan berarti berperang, akan tetapi mengikhlaskan niat melawan kemalasan dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan beramal. Jadi ya, kalau menjihadi diri bukan berarti terus ya nempelengin diri sendiri, enggak gitu kan. Nah, ini di bab yang ke-6 ya, sangat singkat gitu ya, sangat singkat, mudah-mudahan bisa diserap ya, bisa dipahami.